Ya, baik dokter mohon izin membacakan tugas bacaan divisi dari divisi vaskular yang hari ini dengan topik akut aortic dissection dengan pembimbing Dr. Danang. Yang pertama kali harus kita perhatikan apakah sih pentingnya dari aortic dissection ini. Ini adalah satu penyakit pada aorta, di mana aorta ini merupakan suatu struktur yang penting, sangat penting di tubuh manusia karena dia merupakan jalur distribusi utama dari darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi di sini aorta ini mempunyai beberapa bagian. Ini ada aortic root, ini aorta ascendens, ini arcus aorta, ini aorta descendens, part thorax dan part abdomen. Di mana aorta ini memiliki cabang-cabang utama yang sangat penting. Yang pertama dari aortic root yaitu coronary artery, dari arcus itu ada truncus brachiocephalic kanan, carotis kiri, subclavia kiri, dan ini ada cabang-cabang arteri intercostalis, dan juga di part abdomen ini ada truncus coraceus, SMA, renal kiri dan kanan, lalu ada inferior mesenteric artery dan juga cabang ke ekstremitas inferior yaitu iliaca kanan dan kiri. Ini sangat penting karena jika terjadi suatu hal pada aorta, maka distribusi ke organ-organ sekitarnya akan terganggu dan akan mengakibatkan malperfusion. Nah, di sini juga kita harus perhatikan bahwa aorta ini, dinding aorta itu memiliki beberapa bagian, yaitu ada adventitia, media, dan intima, di mana pada penyakit aorta ini integrasi dari struktur ini bisa terganggu. Nah, ini beberapa contoh dari penyakit aorta. Yang pertama itu aortic dissection, di mana didapatkan adanya robekan pada tunika intima yang menyebabkan darah dari aorta di lumen ini bisa masuk ke dalam vas lumen, sehingga dia akan menekan trulumennya hingga bisa menyebabkan malformasi dari organ. Yang kedua, intramural hematom, di mana adanya kumpulan akumulasi darah pada di antara tunika intima dan media, namun tidak tampak adanya tear yang jelas tampak pada tunika intima. Dan ini sifatnya stabil, tidak seperti diseksi yang bisa propagasi ke proksimal maupun ke distal. Lalu ada PAU, penetrating atherosclerotic ulcer, di mana awalnya ini merupakan proses atherosclerosis, di mana proses atherosclerosis menyebabkan dinding itu rapuh dan ada perobekan sehingga dia masuk ke dalam, sehingga menyebabkan ulcer di sini di aorta. Nah, ini kita untuk khusus pagi ini kita membahas tentang aortic dissection, di mana klasifikasi aortic dissection yang sudah diterima dan sudah dijalani sama ini oleh seluruh klinisi di dunia itu Stanford Classification dan Debye Classification. Nah, pertama Debye Classification ini dibagi menjadi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 dan tipe 2 itu entry pair-nya ada di aorta ascendens. Ya, namun pada tipe 1 propagasinya sampai diseksinya itu sampai ke distal melibatkan aorta descendens. Sedangkan pada dibagi tipe 2 itu hanya melibatkan segmen dari yang diseksi itu dari aorta ascendens saja. Dan tipe 3 itu entry pair-nya ada di aorta descendens. Dan pada 3A itu hanya melibatkan descendens yang torakal saja. Sedangkan yang 3B itu aorta descendens, torakal, dan abdomen. Sedangkan pada klasifikasi Stanford ini lebih sederhana lagi, di mana klasifikasi Stanford ini hanya melihat keterlibatan, ada tidak keterlibatan dari aorta ascendens. Tipe A itu ada keterlibatan aorta ascendens, dia nggak peduli mau sampai distal atau enggak. Yang tipe B itu tidak melibatkan aorta ascendens. Jadi klasifikasi ini kalau bisa kita simpulkan melihat dari segmen mana yang terkena diseksi dan juga di mana letak tearnya.
Tapi di sini hanya ter dari ascendant maupun descendant. Sedangkan tidak ada yang menjelaskan bagaimana kalau ternya itu ada di arcus. Nah, ini klasifikasi baru yang diajukan. Jadi TEM, Aortic Dissection Classification. Jadi T-nya itu dari tipenya. Tipenya itu adalah segmen mana aja yang terkena. Pada tipe A tadi kita sudah dari Stanford itu, tipe A adalah jika melibatkan ascendant. Tipe B tanpa ascendant. Nah, lalu bagaimana yang arcus? Nah, makanya di sini disebut type non A non B. Jadi ada keterlibatan arcus namun tidak ada keterlibatan ascendant. Lalu dari ternya juga dibagi jadi E0 ini tidak tampak ter yang jelas. E1 ini adalah di aorta ascendant, E2 ini di arcus, dan E3 ini di descendant. Dan perfusinya. Jadi dari klasifikasi Stanford dan dibagi tadi tidak ada komponen malperfusi. Di sini ditambahkan komponen malperfusi. Dari M0 itu tidak ada malperfusi, M1 itu dari koroner malperfusi, diurut aja ini dari paling proksimal ke distal. Dan minus ini jika tidak ada simptom, dan positif ini jika ada simptom. Nah, ini contohnya. Jadi tipe A, E1, berarti tipe A ini kan melibatkan dari aorta ascendant. Dan dengan entry-pair-nya ada di aorta ascendant, karena E1. Nah, ini tipe A, tapi dia entry-pair-nya di arcus. Jadi, karena melibatkan segmen ascendant kan, berarti tipe A. Karena dia pair-nya ada di arcus, di laser curvature dari arcus ini, berarti ya dia. Nah, ini tipe B, E3. Jadi, segmen yang terlibat itu adalah segmen aorta descendant dan entry pair-nya ada di aorta descendant itu sendiri. Jadi type B, E3. Nah, ini kalau misalnya terjadi yang non A, non B. Jadi dia melibatkan segmen arcus dan descendant, tapi tidak ascendantnya tidak ada. Makanya dia non A, non B. Jadi bukan type A yang ada ascendantnya ya. Ini non A, non B, dan entry pair-nya ada di arcus. Ini di greater curvature, jadi di atas. Nah, yang ini entry pair-nya ada di non A, non B, tapi entry pair-nya ada di aorta descendant. Oke. Nah, apa sih yang bisa terjadi dari diseksi ini? Sebenarnya kalau udah diseksi ada tear, lalu apa yang bisa terjadi? Yang pertama itu propagasi dari diseksinya. Jadi diseksi itu bisa meluas, bisa ke proksimal maupun ke retrograde maupun antegrade. Ya. Jadi kalau misalnya yang paling harus diperhatikan itu, kalau misalnya dia sampai ke retrograde, menghambat mengobstruksi dari koroner, itu fatal, fatal sekali. Lalu ini ada gambaran bagaimana sebenarnya dari diseksi itu bisa menyebabkan obstruksi, atau gejala obstruksi dan hingga malperfusi. Jadi kalau static obstruction berarti dia itu sudah sampai melibatkan diseksinya itu sampai ke cabang, sehingga dia itu tidak tergantung mau fase sistolik mau diastolik, dia selalu terobstruksi. Sedangkan kalau dinamis, ketika dia sistolik, dia terisi konsumennya sehingga dia menutup cabang ini. Nah, jadi ketika diastolik dia agak melebar sehingga ini dikatakan dinamik. Jadi obstruksinya itu tidak sepanjang fase sistolik diastolik. Nah, kalau ini bisa statik dan dinamis. Jadi ada kromus juga, tapi juga dia sifatnya bisa bergantian saat sistolik maupun diastolik. Nah, yang kedua, bayangkan kalau ini terjadi seksi, dinding aorta yang tadinya 3 lapis cuma menjadi 1 lapis adventitia. Nah, ini bisa menyebabkan ruptur jika terus-terusan terisi tidak didekompresi oleh tindakan intervensi. Ini akan bisa ruptur. Lalu yang terakhir ya malperfusi karena ada obstruksi tadi. Nah, gejala-gejalanya yang melibatkan pertama dari TER itu sendiri. TER itu sendiri nyeri biasanya. Nyerinya itu nyeri yang tajam. Berbeda dengan akut coronary syndrome yang nyerinya nyeri tumpul seperti di demam bedah berat. Kalau ini nyerinya nyeri tajam seperti robekan. Nah, ini juga ada gejala-gejala lain yang menyertai bisa efek desak masanya karena dia aneurism tadi, diseksi dan juga dia mengguncap.
menghimpit dari organ-organ sekitar, lalu juga bisa karena adanya obstruksi di cabang-cabang penting, sehingga menyebabkan malperfusi. Nah, ini malperfusinya, kalau pada kardiak, kalau misalnya dia terkena obstruksi pada koroner, dia gejalanya ya iskemik juga, seperti ACS ya. Lalu kalau pada cerebral ya stroke, kalau misalnya dia malperfusi dari arteri karotis dan juga brachiosefalik kanan. Spinal paraplegi, mesentrik ini nyeri perut yang terus-menerus. Ini bisa disebabkan karena malperfusi mesenterika. Lalu aki pada yang mengobstruksi renal dan juga kaki kanan kiri yang juga mengobstruksi dari iliakan. Nah, ini ada suatu scoring system yang diciptakan, ada aortic dissection detection test score dan aorta simplified score. Jadi ketika jika ada ini skornya masing-masing satu satu satu, jika ada lebih dari satu, ini sudah high risk. Ini skornya lebih dari dua, itu high risk. Jika high risk berarti kita harus langsung curiga bahwa ini salah suatu dissection. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari diagnostiknya? Tadi dari anamnesa penyakit fisik, kita menemukan dari anamnesa adanya nyeri robekan yang spesifik ya, nyeri robekan. Lalu dari eksaminasi atau pemeriksaan fisik, kita dapatkan tanda-tanda malperfusi organ. Lalu kita foto torak biasanya kan, yang paling cepat foto torak. Lalu dari foto torak itu jika kita mendapatkan tanda-tanda seperti widening dari mediastinum, lalu kontur dari aortic knob-nya itu tidak beraturan, dan banyak plak di aortanya, dan ada seperti double kontur, trakeanya deviasi, itu kita ada baiknya langsung kita curiga ini adalah suatu diseksi aorta. Dan apa selanjutnya? Jika kita menemukan hal seperti itu, kita bisa lanjut ke pemeriksaan yang lebih eh, bisa jelas lagi, yaitu CT scan. Yang dianjurkan ini CT scan dengan level of recommendation kelas 1. Jadi CT scan ini sangat merupakan gold standar. Alternatifnya yaitu MRI. Maaf, terputus. Ya, jadi dari diagnostik evaluasi, jadi kita bisa menggunakan CT scan dengan kontras. CTA ya, CT angiografi. Nah, ini gambaran CT angiografi kenapa sih kok bisa jelas sekali? Karena dari CT angiografi ini kita bisa melihat adanya entriternya, ternya seperti apa, dan sepanjang apa. Ini sebenarnya kalau di horos itu kita bisa mainkan, kita bisa lihat bahkan sampai eh, cabang-cabang utamanya itu sebenarnya berasal dari turunan atau pasuman itu kita bisa deteksi. Dan juga ini kalau misalnya satu hal lagi yang penting, kalau misalnya kita minta CT scan untuk aorta, itu kita harus bisa melihat mulai dari ini awal aorta ascendent, cabang-cabang arcus hingga harusnya ini hingga ke femoral untuk melihat akses dari misalnya kita mau endovaskular, kita harus melihat sampai femoral sampai bawah. Jadi itu yang penting untuk dari CT scan. Jadi kita bisa lihat ekstensinya, kita bisa lihat apa aja yang terlibat, dan dari situ kita bisa memplanning terapi dengan baik. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita dapat aorta, aorta, despite, walaupun dia type A, type B, non A, non B, itu semuanya harus dimulai dari medical management. Jadi medical managementnya itu merupakan terapi yang paling pertama yang harus dilakukan untuk mencegah propagasi dari diseksinya ini. Menggunakan apa? Yang penting kita itu mengatur heart rate dan juga mengatur tensi.
anti-impuls terapi. Jadi disarankan ini heart rate-nya itu 60 sampai 80 dengan target systolic blood pressure-nya kurang dari 120. Menggunakan obat apa? Menggunakan obat yang disarankan utamanya itu adalah beta blocker. Beta blocker kalau misalnya belum bisa ditambahkan belum terkontrol sesuai target, kita bisa menambahkan kalsium channel blocker non dihidropyridin. Lalu kita mesti merawat pasien ini masuk ke ICU dan juga dimonitor hemodinamika secara invasif. Jadi maksudnya monitoringnya itu harus continue monitoring. Lalu juga jangan lupa memberikan kontrol dari nyerinya, dan jika pasien ini sudah maksudnya untuk di kemudian hari itu harus terus dikontrol untuk tensi dan nadinya menggunakan beta blocker maupun SNI dan ARB. Ini rekomendasi semua kelas 1, kecuali yang 2A ini kalau misalnya dia nggak bisa pakai beta blocker, pakai PCB. Nah, ada type A, type aortic dissection, itu kalau tidak dioperasi kematiannya itu 1% per jam. Jadi dari mulai dia presenting sampai dia dioperasi itu, kalau nggak dioperasi kematiannya itu 1% per jam. Jadi semakin ditunggu semakin dia mortalitasnya semakin tinggi. Dan dari data itu menunjukkan bahwa memang dari surgery pun ada mortality rate, namun jika tidak dilakukan apa-apa atau diberikan BMT saja, base medical therapy saja, itu kematiannya sangat tinggi, 57%. Sedangkan kalau misalnya kita berusaha untuk operasi, kematiannya itu bisa turun hingga hanya 18%. Nah, kenapa sih ini kita harus segera maju ke operasi? Karena type A itu ada resiko life threatening condition, di mana adanya bisa terjadi rupture, karena di situ adalah tempat yang paling terkena tekanan paling besar karena langsung dari jantung. Lalu bisa terjadi obstruksi dari koroner arteri dan juga dari cabang-cabang yang lain, terutama koroner, dan juga bisa menyebabkan akut AR. Nah, kalau yang tadi non A non B ini sebenarnya kalau dari epidemiologi itu hanya 7 sampai 11% dari semua kejadian diseksi itu yang type A non A non B. Nah, yang kita perlu sangat waspada itu jika terjadi di laser kurvatur diseksinya, karena ini biasanya propagasi ke ascending. Sangat-sangat beresiko besar terjadi propagasi ke ascending. Bahkan di literatur dibilang nggak ada itu yang non A non B entry pair-nya di E2. Itu nggak ada di di realita, karena biasanya type anon BE2 itu pasti ascendingnya sudah terlibat, jadi nggak ada itu di realita, karena seperti itu. Nah, untuk yang type anon B ini, TEVAR itu tidak direkomendasikan karena TEVAR itu katanya belum bisa menutup entry tab-nya secara baik, dan biasanya kalau di TEVAR ini bisa terjadi retrograde diseksi. Jadi setelah di TEVAR nih 26% dari pasien itu bisa jadi type A. Jadi lebih baik kalau misalnya tuh ada non A non B seperti ini, kita melakukan open surgery dengan frozen weapon perang. Nah, kalau yang type B aortic dissection, itu yang pertama kita harus melihat complicated atau uncomplicated terlebih dahulu. Nah, jika pada uncomplicated itu dari guideline yang 2022 AH mengatakan K1, rekomendasi K1 dan level of evidence B itu menggunakan BMT, medical therapy. Namun jika complicated, complicated berarti kita harus melakukan intervensi. Complicated itu apa? Complicated itu yang melibatkan adanya ini malperfusi, efusi pleura, hematotoraks ya, rupture, dan jika maksimum aortic diameternya itu lebih dari 40 dan ada persistent pain. Jadi kalau misalnya persistent pain, berarti ada tanda-tanda malperfusi, ini harus segera dilakukan intervensi. Intervensi yang diutamakan ini adalah kalau dari guideline itu jika
uncomplicated, complicated. Complicated berarti kita harus maju untuk intervensi. Setelah itu kita lihat anatominya, suitable apa enggak untuk dilakukan endovaskular. Karena yang pilihan pertama itu adalah endovaskular dulu. Ketika endovaskular bisa dilakukan, kita kerjakan endovaskular. Yaitu dengan TEVAR atau EVAR. Lalu kalau misalnya tidak bisa, baru kita consider untuk open surgery. Nah, namun ada juga penelitian-penelitian pada uncomplicated. Tadi kan dibilang uncomplicated itu lebih baik medical therapy. Namun ada dua penelitian, ini dari Instead Stent Graft in Aortic Dissection dan Absorb Trial. Ini membandingkan antara TEVAR ke pasien yang dengan TEVAR dan dilakukan medical therapy dibandingkan dengan yang hanya dilakukan medical therapy. Nah, pada Instead Trial ini dikatakan bahwa sebenarnya TEVAR ini memiliki keuntungan yang lebih besar daripada jika dilakukan BMT. Karena dia bisa mendapatkan efek pasien-pasien dengan diseksi aorta yang uncomplicated, tipe B, itu bisa aortic remodeling dengan true lumenya itu bisa recover seperti awal, dan juga pas lumenya itu NHC, trombosis. Itu terjadi pada 91% pasien yang dengan TEVAR. Jika hanya dilakukan base medical therapy hanya 19%. Jadi sebenarnya TEVAR ini lebih menguntungkan, lebih superior pada yang uncomplicated type B. Dan juga Insight Excel ini yang long termnya 5 tahun follow up sama, juga menunjukkan hal yang sama. Absorb trial juga menunjukkan hal yang sama bahwa TEVAR itu memiliki kelompok TEVAR itu aortic remodelingnya lebih baik daripada yang BMT saja. Jadi mungkin di kemudian hari arahnya yang uncomplicated type B juga dipilih TEVAR sebagai pilihan utama. Namun data yang terakhir yang AHA itu masih base medical therapy. Yang SC 2014 belum diupdate, belum ada update. Mungkin masih menunggu trial-trial yang sedang berlangsung. Nah, ini graf-graf yang digunakan untuk prepare dari aorta. Ini untuk graf dari aorta Sanden. Ini Frozen Elephant Trunk, dan ini adalah graf TEVAR. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita mau replace dari sekilas saja ini untuk operasinya seperti apa sih, ini untuk mengganti dari type A. Ini yang Arcus dan juga yang type Arcus, type B dan juga type A, type non anon B. Seperti ini kira-kira gambaran operasinya. Ini Frozen Elephant Trunk. Ini yang ini Frozen Elephant Trunk. Ini Elephant Trunk biasa. Ini Elephant Trunk biasa. Kalau Frozen Elephant Trunk itu dia jalannya itu ada stand drop. Oh, ini nggak ada. Nah, ini TEVAR yang kita sudah lakukan. Ini dari seksi dan ada content capture. Ini kita pasang drop TEVAR. Lalu di sini kita bisa mengeliminasi dari rupture-nya dan lumennya. Dan ini tampak sebagiannya masih paten. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, aplaus dulu, aplaus. Ya, terima kasih.